warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro. Saya Upin. Saya pelaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspita. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. Saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Sumber Daya Manusia dengan NIM 612012232304. Di sini saya akan merangkum atau menjelaskan materi dari beberapa PowerPoint kelompok untuk memenuhi tugas UTS dengan judul Globalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu mata kuliah Muhammad Teguh Setiadi SEMM. Latar belakang di sini ada globalisasi bikin batas bisnis antara negara makin kecil, makin perusahaan menjadi multinasional. Akibatnya pengelolaan sumber daya manusia harus menyesuaikan sumber daya manusia hukum atau sistem kerja yang berbeda-beda di tiap negara. Makanya globalisasi sumber daya manusia penting banget dipahami. Pengertiannya globalisasi sumber daya manusia menurut para ahli Gary Delbit, kebijakan dan praktik terkait dengan pengelolaan orang dengan organisasi. Statement Robert Manajemen Sumber Daya Manusia, Lintas Budaya, Hati Penarikan Seleksi dan Pengambilan Sumber Daya Manusia. Pendayaan gunaan dan pemberian balas jasa sumber daya manusia, ciri-cirinya yaitu globalisasi sumber daya manusia. Yang pertama yaitu tenaga kerja multinasional, karyawan dari berbagai negara. Yang kedua, rekrutmen atau seleksi kerja global. Pelatihan lintas budaya atau biaya karyawan, pahami budaya kerja, manajemen ekspektasi karyawan yang ditempatkan di luar negeri, sistem konvensi internasional atau gaji tujuan disesuaikan standar global lokal, penyesuaian dengan hukum ketenaga kerjaan setempat, setiap negara beda aturan atau penggunaan teknologi atau kris sistemnya lintas negara. Poin pentingnya yaitu globalisasi sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya manusia yang udah nggak terbatas suatu negara. HR-nya harus bisa paham budaya kerja tiap negara, pantauan atau undang-undang terkerjanya lokal, bikin sistem rekrutmen atau pelatihan dan gaji yang bisa dijalankan di level internasional. Isinya orang dari berbagai bangsa. Intinya kalau perusahaan udah go internasional, HRD-nya juga harus go internasional. Gak bisa pakai cara lokal dong, harus ngerti manajemennya, hukum globalnya atau teknologi biar bisa memasari dunia. Di sini ada yang selanjutnya ada pengertian sumber daya menurut para ahli sumber daya manusia adalah berbagai manajemen yang mengatur kerjasama efektif atau menyampai tujuannya, konvensi sampai pemeliharaan karyawan. Ada perspektif ahli Hasiban 2012, ilmu atau seni mengatur hubungan kerja. Yang kedua yaitu Mangkunegara 2021, proses manajemen yang harus mencakup seluruh siklus karyawan. Dan yang ketiga itu Rifai Segala atau 2023, Internasi Sumber Daya Manusia Strategi Organisasi. Atau yang keempat Nawawi, pentingnya pengelolaan sumber daya manusia secara manusiawi. Di sini ada yang kelima keseimbangan individu atau tujuan organisasi. Dan yang kedua itu sejarah perkembangan sumber daya manusia Indonesia pra kemerdekaan. Tenaga kerja cuma dianggap faktor produksi sistem kolonial dari tahun 1950 sampai 1970-an. Manajemen profesional diterapkan sistem seiringi industri di tahun 1090-an, berkembang di akademi organisasi. Sekarang jadi manajemen sumber daya manusia strategi yang menjadi mitra penting buat strategi daya organisasi. Sumber daya manusia dalam konteks Indonesia mempengaruhi 3 faktor utama yaitu budaya, gotong royong, koleksimen, cara kerja tim.
Yang kedua di sini ada demografis, penduduk usia produk besar, peluang tingkat produktif lawan mengelola sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu ada tantangan sumber daya manusia era kontemporer, yang tujuannya yaitu kompetensi tenaga kerja nggak menyambung sama kebutuhan industri. Atau disebut juga Indonesia salah satu negara dengan skill gap tertinggi di Asia Tenggara. Program pelatihan vokal pemerintahan belum ngebenerin situasinya. Kebutuhan terhadap regulasi yang berubah-berubah bikin nggak bikin pasti perencanaan sumber daya dengan jangka panjang. Di sini ada karyawan atau nunggak iuran, kayak pendaftaran harus bayar gitu loh. Dan di sini ada kesimpulannya, ada fungsi strategis, bukan cuma admin pegawaian atau sejarah Indonesia berprofesi dari administrasi. Tentang komponen multimediasi dan saling terkaitan. Peran praktis sumber daya manusia makin kompleks, nggak cukup kesesuaian teknis, harus ngerti bisnis juga. Di sini sekarang udah naik level jadi pemain strategis. Tentang terbesarnya di Indonesia itu skill, bukan lagi tentang uang ataupun selainnya atau sejenisnya. Jenis-jenis penghargaan karyawan yaitu penghargaan finansial, bonus, insentif, kenaikan gaji, penghargaan non finansial, sertifikat, pengakuan, fasilitas penghargaan, estetik atau VS di luarnya. Perencanaan karir, pengertian proses yang dilakukan individu buat menentuin tujuan karir masa depan kita. Langkah buatnya menyampaikan penting juga organisasi sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan. Menurut para ahli, Mangkunegara 2021 merencanakan perkembangan karir lewat penaikan kemampuannya. Yang kedua yaitu individu tetapan tujuan karir secara sistematis. Yang keenam, tahapan perencanaan karir, penilaian diri, penentuan tujuan karir, identifikasi peluang karir, pengembangan diri, ada evaluasi penyesuaian atau cek atau diperbaiki lagi. Staf administrasi yang terjadinya disponsori manajemen atau manajer. Caranya yaitu asah komunikasi, kepemimpinan, kuasa teknologi, ikut pelatihan relevan. Intinya di sini ada 3 pembahasan yang penting, cara referensi karyawan, gimana karyawan nyusun karir sama kompetensi biar dua-duanya kena. Dan rangkumannya yaitu penilaian sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah individu orang-orang yang bekerja di organisasi beberapa sebagai pelakon utama dan menjalankan aktivitas untuk mencapai tujuan. Semakin besar organisasinya, semakin kompleks hubungannya antara individu di dalamnya. Yaitu ada tujuan dan manfaat program. Pemeliharaan program ini diselenggarakan karena ada 6 manfaat utama. Yang pertama yaitu penarikan tenaga